Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di sore hari ini dalam rangka kajian ilmiah perdana membahas kitab Ar-Riqaq, salah satu kitab yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari, yang mana kitab Ar-Riqaq ini disesuaikan dalam judul kajian kita dengan pelembut hati. Dari sini maka tujuan kita mengkaji hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ar-Riqaq adalah untuk melembutkan hati kita. Sebelum kita masuk di dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, maka perlu kiranya kita mengetahui pentingnya hati, bahkan pentingnya melembutkan hati. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim mencela orang-orang yang memiliki hati yang keras. Dan di antara mereka adalah kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-74, setelah menjelaskan tentang kaum Bani Israel yang mereka membunuh seseorang lalu diperintah untuk menyembelih sapi betina, yang pada awalnya mereka tidak mengakui pembunuhan tersebut, sampai pun telah dibuktikan bahwa orang yang terbunuh bisa hidup kembali setelah bagian organ tubuh dari sapi betina itu disembelih, dilemparkan ke dalam jasadnya. Tetap saja mereka tidak mengakui pembunuhan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Kemudian keraslah hati-hati kalian setelah kejadian tersebut, keras seperti batu. Aw ashaddu qaswah, atau bahkan lebih keras daripada batu. Ini menunjukkan celaan kepada orang-orang yang berhati keras. Dan yang terdepan di dalam masalah ini adalah kaum Bani Israel. Demikian pula di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Maka celakalah bagi orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah. Ayat ini sekaligus menjelaskan di antara cara agar hati kita tidak keras mengingat Allah. Dan orang-orang yang lalai dari mengingat Allah maka berpotensi besar memiliki hati yang keras. Maka Allah mencela mereka, fawailul, maka celakalah lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala
memperingatkan orang-orang yang beriman agar jangan sampai seperti orang-orang ahli kitab, yaitu keras hatinya. Di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Yang artinya, tidakkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati-hati mereka khusyuk, tunduk untuk mengingat Allah dan untuk beriman terhadap apa yang Allah turunkan berupa kebenaran. Dan janganlah mereka, yaitu orang-orang yang beriman, seperti orang-orang ahli kitab, seperti orang-orang yang telah diturunkan kepada mereka kitab sebelumnya, panjang waktu yang mereka dapatkan namun hati mereka keras. Mereka sudah mendapatkan banyak kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, terjatuh pada kesalahan, bertaubat, diampuni Allah, terjatuh lagi pada kesalahan. Kalau kita membaca awal-awal surat Al-Baqarah, betapa banyak dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan ahli kitab, kaum Bani Israel. Tapi Allah berikan tenggat waktu panjang, tetapi ini tidak menjadikan hati mereka lembut. Faqasat qulubuhum, maka keraslah hati-hati mereka. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Ini sekaligus memberikan pelajaran kepada kita bahwa di antara orang-orang yang keras hatinya adalah orang-orang fasik. Itu orang-orang yang mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga hati ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang sering kita dengar dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh jasadnya. Namun kalau segumpal daging itu buruk, rusak, maka akan rusak pula lah seluruh jasadnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati yang keras ini hati yang rusak, sehingga menyebabkan anggota badannya pun rusak dari segi maknawi, terutama rusak karena dijadikan sebagai sarana untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya keras, jiwanya sakit, meskipun raganya sehat, tetapi hati yang keras ini menjadikan dia berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang semacam ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah orang yang celaka hidupnya di dunia dan di akhirat. Maka orang-orang yang beriman wajib untuk memperhatikan masalah hati. Nah, di antara ikhtiar kita, usaha kita agar hati kita menjadi tidak keras adalah dengan mengkaji hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yaitu di dalam kitab Ar-Riqaq. Kitab Ar-Riqaq ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah kitab ke-81 ya dari Sahih Al-Bukhari. Jadi kitab ke-81 dari Sahih Al-Bukhari, dan alhamdulillah sebagian jamaah sudah memegang naskah kitabnya ya. Dan sebagai informasi, kitab ini diterjemahkan oleh akhuna Nur Kandir hafizahullah taala.
ya, jazahullahu khairan telah menerjemahkan kitab ini sehingga kita bisa mudah insyaallah untuk mempelajarinya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai kajian kita membahas kitab Ar-Riqaq, kitab yang ke-81 dari Sahih Al-Bukhari, masuk bab yang pertama. Bab ma jaa fir riqaq wa anna la aisha illa aishul akhirah. Ini judul babnya yang lengkap ya. Bab terkait dengan ar-riqaq, yaitu kelembutan hati, dan bahwasanya tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan akhirat, yang disesuaikan oleh penerjemah dengan judul bab yang pertama, kehidupan hakiki hanya akhirat. Hadis ke-6412. Qala al-musannifu al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Langsung kita baca perawinya dari kalangan sahabat. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang banyak manusia itu lalaikan, atau sebagian atau yang kebanyakan diterjemahkan dengan tertipu dengannya. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yaitu as-sihhatu wal farah, kesehatan dan waktu luang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, kitab Ar-Riqaq ini membahas tentang kelembutan hati, sehingga apapun yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis-hadisnya, di antara tujuannya untuk melembutkan hati. Sebagaimana Ar-Riqaq itu adalah bentuk jamak dari raqiqah. Dalam sebagian ungkapan para ulama juga menyebutnya dengan raqaiq. Jadi ar-riqaq atau ar-raqaiq itu adalah bentuk jamak dari raqiqah, yang artinya lembut. Dinamakan dengan raqiqah karena hadis-hadis yang akan dibawakan di dalamnya itu fungsinya ataupun tujuannya adalah untuk melembutkan hati. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya ar-riqqatu ar-rahmah. Riqqah itu sinonim dari rahmah, kasih sayang. Karena memang kelembutan itu identik dengan apa? Kasih sayang. Nah, termasuk hadis yang pertama ini. Hadis pertama di dalam bab, hadis 6412 dari total hadis-hadis Sahih Al-Bukhari. Ya. Jadi dua nikmat yang manusia tertipu di dalamnya adalah kesehatan dan waktu luang. Kalau kita kaitkan dengan judul bab kita, kehidupan hakiki hanya akhirat. Kehidupan yang hakiki hanyalah kehidupan akhirat. Apa kaitannya dengan hadis ini? Maka kaitannya sangat erat, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebanyakan manusia tertipu ketika dia dalam kondisi sehat dan memiliki waktu luang, kira-kira tertipu dalam urusan dunia atau dalam urusan akhirat. Ya, justru orang-orang yang memiliki kesehatan dan waktu luang banyak menghabiskan pikiran mereka, waktu mereka, tenaga mereka untuk apa? Dunia. Berarti lalai dari akhirat. Maka di sini sangat erat. Orang yang memiliki kenikmatan, kesehatan dan juga waktu luang, maka sangat-sangat rentan dia tertipu.
tertipu dari mengingat akhirat. Padahal kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya akan bawakan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, sebagiannya dari syarah beliau terhadap Sahih Al-Bukhari dari kitab Fathul Bari. Beliau menukil ucapan dari Imam Ibnu Battal. Qala Ibnu Battal rahimahullah, makna al-hadis anna al-murada la yakunu farighan hatta yakuna makfiyan sahihal badan. Makna hadis ini adalah, yang dimaksud dengan orang yang tertipu di sini yaitu orang yang tidaklah dia memiliki waktu luang hingga dia dicukupkan dengan kesehatan badan. Faman hasala lahu dzalik falyahris ala an la yaghbinu. Maka siapa yang telah mendapatkan dua nikmat ini, kesehatan dan waktu luang, maka hendaknya dia semangat agar dia tidak tertipu. Bi an yatruka syukrallahi ala ma an'ama bihi alaih, yaitu agar dia tidak meninggalkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya. Famin syukrihi, maka di antara bentuk rasa syukur kepada Allah, imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Faman farrata fi dzalika fahuwal maghbun, maka siapa yang lalai dari menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka dia adalah orang yang tertipu. Jadi kesimpulannya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang diinginkan dari hadis ini, mumpung kita masih mendapatkan nikmat sehat dan waktu luang, maka manfaatkanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Karena nikmat ini adalah nikmat yang patut untuk kita syukuri. Dan bentuk rasa syukur kita kepada nikmat Allah adalah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sehingga barang siapa yang telah mendapatkan nikmat dari Allah tapi tidak bersyukur dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka dia adalah orang yang tertipu. Dia adalah orang yang tertipu. Jadi sudah habis tenaga yang dikeluarkan dan sudah habis waktu yang telah dia manfaatkan, tapi ternyata tidak ada manfaatnya untuk akhirat, tidak ada dampaknya untuk akhirat, maka dia adalah orang yang tertipu. Karena kalau sudah sakit dan sudah tidak memiliki waktu luang, dia tidak bisa memperbaikinya. Waktu luang sudah lewat, demikian pula masa-masa sehat sudah lewat, dan dia tidak bisa untuk menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan sebagaimana ketika dia sehat dan memiliki waktu luang. Sehingga apa yang terjadi? Dia telah tertipu dengan masa sehat dan waktu luangnya dahulu. Taib. Kemudian Imam Al-Bukhari juga membawakan penjelasan dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Wa qala Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi berkata, qad yakunul insanu sahihan wa la yakunu mutafarrighan li syughlihi bil ma'ash. Terkadang seseorang itu sehat tetapi dia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan penghidupannya. Wa qad yakunu mustaghniyan wa la yakunu sahihan. Dan kadang-kadang orang itu memiliki waktu yang cukup tetapi tidak sehat. Fa idza ijtama'a, maka ketika dua perkara ini berkumpul, sehat dan waktu luang, fa ghalaba 'alaihi al-kaslu min at-ta'ati, lalu dia didominasi oleh rasa malas untuk ketaatan,
fahuwal maghbun, maka dia adalah orang yang tertipu. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tahu kalau dia telah tertipu ya ketika telah kehilangan keduanya atau salah satunya. Ya, kehilangan salah satunya. Dia sehat tapi tidak punya waktu untuk beribadah, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan kehidupannya, ya, sampai tidak sempat datang ke masjid, tidak sempat membaca Quran, bahkan waliyadzubillah bisa jadi meninggalkan sholat karena urusan dunia. Padahal sehat dia, rajin minum vitamin, rajin minum obat. Akhirnya Allah berikan kesehatan, tapi nggak punya waktu luang. Ya, demikian pula sebaliknya, orang yang punya waktu luang tapi sudah apa? Nggak sehat. Bisa jadi ini terjadi pada satu orang. Dulu masih muda, sibuk sekali urusan dunia. Kemudian dia masih sehat walafiat, masih bugar. Begitu sudah tua, apa? Sakit. Memang sudah tidak sesibuk waktu muda. Waktu muda dia membangun usaha, sibuk ke sana kemari, dan sehat dia. Tapi begitu sudah tua, waktu sudah mulai longgar, tapi kesehatan sudah apa? Menurun. Ya, sudah pensiun, sudah punya banyak usaha, anak-anaknya yang ngerjakan, tapi kesehatan itu sudah menurun, sehingga tidak bisa untuk menjalankan ibadah sebagaimana ketika masih sehat dan ketika masih memiliki waktu luang. Maka ketika dua nikmat ini bertemu pada seseorang, sehat dan waktu luang, tetapi tidak dimanfaatkan untuk taat kepada Allah, atau di sini Imam Ibnul Jauzi mengatakan al-kaslu, malas. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah penyakit yang dahsyat. Ya, kadangkala kita itu membela diri dengan mengatakan tidak sempat, tidak ada waktu dan lain sebagainya, padahal apa? Malas. Ya. Kenapa? Kalau kita semangat dan kita mau untuk berusaha, insya Allah Allah akan memudahkan. Bukankah Allah berfirman, man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pada kami, yaitu di jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Cuman karena penyakit malas inilah yang akhirnya menjadikan kita membela diri dengan mengatakan tidak sempat, ya, tidak cukup dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Maka benarlah apa kata Imam Ibnul Jauzi, orang yang memiliki kesehatan dan waktu luang namun tidak dimanfaatkan untuk taat kepada Allah karena rasa malasnya, fahuwal maghbun, maka dia adalah orang yang tertipu. Kemudian masih lanjutan dari penjelasan Imam Ibnul Jauzi, faman ista'mala faraghahu wa sihhatahu fi ta'atillah fahuwal maghbun. Adapun orang yang memanfaatkan waktu luangnya dan kesehatannya dalam ketaatan kepada Allah, maka dia adalah orang yang tidak tertipu. Ya, dia adalah orang yang tidak tertipu. Wa man ista'malahuma fi ma'siyatillah fahuwal maghbun. Dan siapa yang memanfaatkan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang, untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia adalah orang yang tertipu. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi penjelasan dari At-Tibi yang juga dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil mukallafi mathalan bit-tajir alladhi lahu ra'su mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, yaitu seorang pedagang yang memiliki modal dagangan. Karena kalau kita perhatikan sebenarnya di antara keterangan para ulama, yang namanya maghbun, orang yang tertipu,
itu identik dengan tertipu dalam masalah perniagaan. Ya. Jadi orang yang tertipu dalam masalah perniagaan. Sehingga hadis ini dijadikan perumpamaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki kesehatan dan waktu luang itu seperti seorang pedagang yang tertipu, merugi dia. Bagaimana penjelasannya? Jadi seorang pedagang itu memiliki ra'sul mal, modal. Ya, modal usaha, modal dagang. Fahuwa yabtaghi ribha ma'a salamati ra'sil mal. Dan yang namanya orang berdagang dan berniaga, maka tentu mengharapkan laba, keuntungan dengan tetap mempertahankan modal. Ya, nggak mungkin pedagang itu istilahnya kehilangan modal lalu berharap untung. Yang namanya untung itu kalau modalnya kembali, modalnya utuh, lalu ada tambahan. Punya 100.000 lalu dibelikan barang, lalu dijual barang itu dengan harga 150.000, modalnya utuh, dapat keuntungan 50.000. Nah, pedagang seperti ini adalah pedagang yang berhasil. Ya, pedagang yang berhasil. Nah, Nabi SAW memperumpamakan seorang mukmin itu hendaknya menjadi seorang yang berhasil seperti ini dalam urusan dagangnya. Dan orang yang ingin berhasil dalam urusan dagangnya, fatariquhu fi dzalik, jalannya atau caranya an yataharra fi man yu'amiluhu wa yalzamu sidqa wal hadqa li alla yaghbin. Jadi dia berusaha memperhatikan dengan siapa dia bermuamalah dan benar-benar perhatian terhadap orang yang jujur, orang yang amanah, agar dia tidak tertipu. Nah, sehingga ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, fasihhat wal faraq ra'sul mal, kata Imam At-Tibi. Jadi kesehatan dan waktu luang itu ibarat modal. Ya. Sehingga penjelasannya, kalau orang itu punya modal, lalu dia manfaatkan modalnya dengan baik, dia berusaha menjalankan usahanya dengan hati-hati, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Demikian pula dengan seorang mukmin yang punya modal, kesehatan dan waktu luang, dia manfaatkan sebaik-baiknya, dia perhatian dengan kesehatan dan waktu luangnya untuk taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan laba atau keuntungan. Dan tentu saja keuntungan dalam masalah ini adalah balasan di akhirat. Balasan di akhirat. Maka orang yang tidak menjaga modalnya ini, jangan berharap dia mendapatkan laba dan keuntungan. Ya. Jadi pedagang yang dia kehilangan modalnya, mustahil dia dapat keuntungan. Demikian pula seorang mukmin yang kehilangan waktu luang dan kesehatannya untuk taat kepada Allah, jangan berharap keuntungan. Yang didapat adalah kerugian, dan inilah hakikat dari tertipu. Taib, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi membahas masalah asal dari kenikmatan atau kenikmatan yang paling yang paling utama. Beliau menyebutkan ukhtulifa fi awwali ni'matillahi 'alal 'abdi. Para ulama kita berselisih pendapat tentang awal nikmat Allah kepada hambanya. Nikmat apakah yang pertama kali Allah berikan kepada hambanya? Faqila al-iman, ada yang mengatakan keimanan. Waqila al-haya, ada yang mengatakan kehidupan. Waqila as-sihah, dan ada yang mengatakan kesehatan. Jadi nikmat yang pertama kali Allah berikan kepada hamba itu apa? Apakah nikmat iman? Apakah nikmat hidup? Apakah nikmat sehat? Nah, nikmat sehat. Iman dan sehat. Itu pertama dan kedua berarti, Pak. Ya. Yang pertama ini yang mana? Maka para ulama berbeda pendapat. Hanya saja Al-Qadhi Abu Bakar
lebih memilih pendapat wal awwalu aula. Yang pertama itulah nikmat yang paling utama. Apa? Iman. Tadi kan 3 ya. Iman, hidup atau sehat. Jadi kenikmatan kita yang pertama kali kita terima dari Allah itu nikmat apa? Ya, nikmat iman, nikmat hidup atau nikmat sehat. Maka al-awwal yang pertama yaitu nikmat keimanan, aula, itulah yang lebih utama. Fa innahu ni'matun mutlaqatun, karena nikmat iman itu nikmat yang mutlak, enggak ada ruginya sama sekali. Ya, tidak ada kemungkinan buruknya sama sekali. Wa ammal hayatu fasihah, adapun kesehatan dan kehidupan, fa innahuma ni'matun dunyawiyah, karena ini adalah nikmat yang hanya ditinjau dari duniawi, urusan dunia, murni urusan dunia. Wala yakunu wala takunu ni'matan haqiqatan, dan nikmat hidup dan sehat ini tidak akan menjadi nikmat yang hakiki illa idza sahabat al-iman, kecuali kalau diiringi dengan keimanan. Ya. Jadi orang kalau hidup tapi tidak beriman, maka pada hakikatnya dia tidak mendapatkan nikmat yang hakiki. Demikian pula orang itu sehat, otomatis hidup ya, sehat, tidak punya iman, sama. Maka dia pada hakikatnya tidak mendapat nikmat yang hakiki. Kesehatan dan kehidupan ini bisa menjadi nikmat yang hakiki kalau diiringi dengan apa? Keimanan. Kalau diiringi dengan keimanan, ya. Nah seperti itu. Taib. Keimanan tanpa kehidupan mungkin? Tidak mungkin ya. Kalau orang mati bisa beriman dalam artian bisa beramal soleh, ya nggak mungkin. Tapi bukankah ketika kita di akhirat, kita sudah mati dan kita masuk di dalam akhirat, apakah keimanan itu berguna? Apakah keimanan itu bermanfaat? Bermanfaat. Berarti orang yang mati tapi masih membawa keimanan, tetap dia mendapatkan yaitu keuntungan. Ya, jadi nikmat iman itu nikmat pertama yang Allah berikan kepada hamba, yang paling utama. Nah, kemudian wahina idin yaghbinu fiha katsirun minan nas ay yadhhabu ribhuhum aw yanqusu. Maka kalau seseorang itu hidup dan sehat tapi tidak memiliki iman, maka kebanyakan manusia tertipu dengannya sehingga hilanglah keuntungan mereka atau berkuranglah keuntungan mereka. Tayyib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi mengingatkan kepada kita, kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat. Sehingga waktu luang kita dan kesehatan kita hendaknya dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah agar kita tidak tertipu. Dan seorang itu tertipu kalau sudah mengalami apa? Ya tadi, kehilangan kesehatan dan kehilangan waktu luang. Waktu sehat dan luang dia tidak merasa tertipu. Tidak merasa tertipu karena dia apa? Habiskan waktunya untuk dunia. Dan dia juga manfaatkan kesehatannya untuk dunia, bahkan waliyadzubillah untuk maksiat. Maka orang semacam ini ya merasa tidak tertipu. Baru ketika jatuh sakit, baru ketika sudah tidak punya waktu luang, dia sadar kemarin waktu masih sehat kemana. Jadi barulah dia merasa apa? Tertipu. Nah, agar tidak tertipu, maka kita diingatkan dengan hadis yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut hadis berikutnya. Itu hadis ke-6413. Qala al-musannif al-Imam al-Bukhari rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Allahumma la aisha illa aishul akhirah fa aslih al ansar wal muhajirah. Yang artinya Nabi SAW bersabda, ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan akhirat, dan perbaikilah ansar dan muhajirah. Ya, perbaikilah ansar dan muhajirah, yaitu kaum muhajirin. Kita lanjut hadis berikutnya karena masih semakna atau bahkan melengkapi hadis sebelumnya. Hadis 6414. An Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Khandaq. Dari Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perang Khandaq, saat kami menggali parit. Wa huwa yahfiru wa nahnu nanqulu turab. Beliau ikut untuk menggali parit dan kami yang memindah tanahnya. Wa yamurru bina, dan beliau melewati kami. Faqal, dan berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, ampunilah orang-orang ansar dan muhajirin. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada perincian penjelasan hadis, maka kita mencoba untuk memahami hadis ini apa kaitannya dengan bab kita. Bab kita adalah kehidupan hakiki hanyalah kehidupan akhirat. Maka hadis ini ya sangat erat hubungannya, karena dari sabda Nabi sendirilah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan demikian, yaitu la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan akhirat. Ya, tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan akhirat. Kenapa? Karena kehidupan dunia itu adalah fana. Kehidupan dunia itu adalah fana. Kenapa? Karena kita tidak selamanya di dunia. Dan nikmat yang kita rasakan di dunia, maka nikmat itu tidak akan pernah menetap abadi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita tentang dua orang yang memiliki nasib yang berbeda di dunia dan di akhirat. Orang yang pertama yaitu bi an'ami ahli dunya fahuwa min ahli nar. Orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tetapi dia ahli neraka. Maka orang ini dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu dicelupkan dengan satu kali celupan di neraka. Setelah itu diangkat lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, hal ra'aita na'iman qad wa hal marra bika khairun qad. Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kehidupan yang baik? Pernahkah engkau menikmati kehidupan dunia? Maka orang ini mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah wahai Tuhanku. Ketika sudah dicelupkan dengan satu kali celupan di neraka, dia mengatakan tidak pernah merasa mendapat nikmat di dunia. Padahal di dunia dia adalah orang yang paling mendapatkan nikmat. Ya, bi an'ami ahli dunya, kata Nabi SAW, orang yang paling mendapatkan nikmat di dunia. Ya mungkin kalau kita bisa gambarkan secara umum, orang yang tidak pernah susah sama sekali hidupnya di dunia, sejak lahir sampai mati nggak pernah susah. Ya,
tetapi dia orang yang kafir kepada Allah, kufur kepada Allah, sehingga ketika di akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka. Belum sampai dikekalkan di neraka, baru satu kali celupan di neraka itu sudah melupakan nikmat yang pernah dia rasakan di dunia. Nah, kalau seperti ini, lalu apa manfaatnya hidup di akhirat? Dia mah di mana? Di dunia. Lalu apa nilainya hidup di dunia? Nggak ada nilainya. Maka benar kata Nabi SAW, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan akhirat. Ya. Dan itu benar-benar akan kita rasakan dan kita yakini kalau kita sudah berada di akhirat. Sekarang kita enak kok hidup di dunia, bisa ini bisa itu, ya. Tapi coba kita sadari, seenak-enaknya hidup di dunia, bosan kita. Ada saatnya kita jenuh, ada kalanya kita merasa hambar. Ini menunjukkan ya ini dunia bukan kehidupan yang hakiki, hanya sementara. Dan sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang berikutnya, orang yang paling susah hidupnya di dunia, wa huwa min ahlil jannah, tapi dia seorang penghuni surga. Ya, maka ketika dia dipanggil di hadapan Allah dan dicelupkan dengan satu kali celupan di mana? Surga. Maka ditanya oleh Allah, ya bani Adam, hal ra'aita bu'san qad wa hal marra bika syiddatun qad. Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kesusahan hidup? Pernahkah engkau merasakan kesengsaraan hidup? Maka orang ini mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak pernah demi Allah wahai Tuhanku. Padahal hidupnya apa? Susah. Tapi begitu dicelupkan dengan satu kali celupan di surga, yang mana surga ini adalah tempat kembali orang-orang yang beriman di akhirat, maka lupa tentang kesusahan dunia. Maka jika demikian, apa artinya dunia jika dibandingkan dengan akhirat? Nggak ada artinya. Hanya saja memang dunia ini tempat kita untuk mengumpulkan bekal ke akhirat. Maka baik-baiklah di dalam mengumpulkan bekal, jangan sampai tertipu. Kembali kepada hadis sebelumnya, ya, jangan sampai tertipu. Seakan-akan kita sudah berbuat baik, seakan-akan kita sudah pandai mengatur hidup di dunia, tapi ternyata nilai akhirat kita nol. Berarti kita telah tertipu, ya. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait hadis ini, maka sebenarnya hadis ini adalah rangkaian dari satu kisah yang menakjubkan saat perang Khandaq. Ya, kalau kita cerita sirah sejarah panjang ini, Pak. Perang Khandaq adalah perang yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Perang yang terjadi antara orang-orang kafir Quraisy beserta aliansi-aliansi mereka dari suku-suku di luar Quraisy, demikian pula dengan orang Yahudi Bani Quraidah yang ada di dalam kota Madinah. Makanya perang ini juga dikenal dengan perang Ahzab. Ahzab itu artinya golongan. Kenapa? Karena perang ini perang antar beberapa golongan, yaitu kaum muslimin berperang melawan berbagai macam golongan. Ada golongan Quraisy, ada golongan sekutu-sekutu mereka dari Bani Ghatafan, dan juga ada golongan dari Yahudi di kota Madinah. Singkat cerita, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya bagaimana menghadapi serangan dari luar, karena orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya membawa 10.000 pasukan. Ya, kalau mereka menggeruduk kota Madinah dan mudah masuk kota Madinah, maka kota Madinah akan jatuh. Maka beliau bertanya kepada sahabatnya, dan salah satu sahabat yang mengusulkan adalah sahabat siapa? Ada yang tahu? Salman Al-Farisi dari Persia. Beliau mengatakan, dahulu kami ketika menghadapi hal yang serupa, kami membangun parit.
yang menghalangi musuh masuk dengan mudah. Ya, dibuatlah parit kurang lebih ada yang mengatakan sepanjang 2 km dengan kedalaman setidaknya 3 sampai 4 meter dan lebar kurang lebih 5 meter ya paling tidak, sehingga tidak bisa dilewati. Kalaupun kuda melompat jatuh ke bawah akan mudah untuk diserang. Nah, Nabi SAW mengerahkan pasukannya untuk menggali parit dan beliau sendiri ikut di dalam penggalian parit. Nah, di sela-sela menggali parit itulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan akhirat. Ya, faghfir lil ansari wal muhajirah, dan ampunilah orang-orang ansar dan orang-orang muhajirin. Seakan-akan di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah memberi semangat kepada para sahabat yang sedang kerja bakti tadi. Karena tercatat di dalam sejarah saat perang Khandaq itu kondisi situasi yang ada di kota Madinah sedang masa paceklik. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu kesulitan makan. Bahkan ada yang melihat Nabi SAW itu ketika mengangkat batu, ketika yaitu menggali tanah, sedikit tersingkap bagian perut beliau dan terlihat beliau mengganjal batu dengan tali dengan kencang, yang konon fungsinya untuk menahan lapar. Ya, seorang Rasul kelaparan dan tetap kerja. Maka kalau orang nggak punya motivasi akhirat, ya ngapain seperti ini, ya kan? Kalau tidak punya motivasi akhirat, ya ngapain mau kerja bakti semacam ini? Mau bahu-membahu untuk membuat pertahanan dari serangan musuh, ya, untuk mempertahankan Islam dan kaum muslimin, menjaga anak-anak dan para wanita kaum muslimin. Maka Nabi motivasi, ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan akhirat. Dan ya Allah, ampunilah orang-orang Ansar dan Muhajirin, karena memang para sahabat yang ikut berpartisipasi di dalam penggalian parit ini sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Ya, sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Nah, dan dari hadis ini pula bisa kita ambil pelajaran ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita menghadapi situasi yang mungkin menjadikan kita itu sedikit lalai dalam urusan akhirat, atau kita sedang menghadapi suatu situasi yang sulit, tetapi situasi ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi akhirat kita, ya mungkin kita bisa meniru hadis ini, berdoa kepada Allah, ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan akhirat, supaya kita semangat, ya, supaya kita semangat. Kalau Rasulullah SAW memang beliau fisiknya luar biasa, beliau ikut berperang, beliau ikut membantu, yaitu menggali parit dan seterusnya. Nah, kalau sekarang kita tidak dalam kondisi perang, yang bisa kita lakukan apa? Ya mungkin menyampaikan kebenaran, berdakwah semampunya, ya. Maka kalau kita sedang malas, sedang lesu mengurusi urusan-urusan umat, urusan dakwah, amal soleh, sosial, kok males ya? Ya, padahal itu akan berpotensi mendapat pahala besar di akhirat. Maka kita mungkin bisa mengingat hadis ini, ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan akhirat. Ya, insya Allah ini akan menjadikan apa? Ringan. Dan benar saja ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah,
pekerjaan yang dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan oleh Allah sehingga tercapailah target membangun parit ini, dan orang-orang musyrik pada akhirnya tidak bisa menyerang kaum muslimin secara langsung. Taib. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab yang kedua. Nah, ini bab yang kedua. Bab masalud dunya fil akhirah. Perumpamaan dunia dengan akhirat. Di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, langsung masuk hadis ke 6415. Sahih ya. Hadis Sahal radhiyallahu anhu. Tetapi di dalam syarahnya ada ayat yang dibawakan nampaknya oleh Imam Al-Bukhari. Ada Sahih Bukhari terjemahan yang lengkap, ingin membandingkan. Hadis 6000 sekian, Pak. Loh, enggak sampai, Pak. Oh, ringkasan ini ya. Jilid 1 sampai 4. Ada jilid yang berikutnya enggak? Hah? Cuma satu ini aja. Ya, tidak sampai ini. Hadis ke 6000. Iya, tidak sampai hadis ini, sampai hadis 1989, sedangkan hadis kita hadis 6000. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita ikuti apa yang ada dalam syarah saja. Jadi sebelumnya Imam Al-Bukhari rahimahullah sebelum membawakan hadis yang ke 6415, ini alhamdulillah ada manfaatnya. Taib. Nah, betul ya. Jadi Imam Al-Bukhari di dalam bab yang kedua, di dalam kitab Ar-Riqaq, kitab Ar-Riqaq sendiri kitab ke-81 ya. Bab yang kedua, bab mathalud dunya fil akhirah, permisalan dunia dengan akhirat, wa qaulihi ta'ala. Jadi sebelumnya dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum hadis ke-6415, Imam Al-Bukhari membawakan dalil Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat ke-20. Surat Al-Hadid ayat ke-20. Allah berfirman, "Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Yang artinya, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau dan perhiasan
yang kalian saling membanggakan di antara kalian dan saling memperbanyak harta dan anak keturunan. Dan ini kita saksikan, dunia itu ajang pameran. Pamer harta, pamer anak, bangga dengan jabatan, bangga dengan kedudukan, seperti firman Allah SWT. Dan itu hanya permainan. Itu hanya permainan. Dan Allah memperumpamakan kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu, seperti air hujan yang membuat takjub orang-orang kafir ketika air hujan itu turun dan menjadikan tanaman itu tumbuh subur. Ya, takjub orang-orang, terlebih orang kafir. Summa yahiju, namun kemudian tanaman itu mengering. Fatarahu musfarra, lalu engkau melihatnya menguning. Summa yakunu hutama, lalu engkau melihatnya apa? Hilang, diterpa angin, hancur. Wa fil akhirati azabun syadid, dan di akhirat yang tersisa adalah siksa yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan juga ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi orang kafir akan mendapatkan azab, dan bagi orang mukmin akan mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hal ini tidak lain karena kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Ya. Jadi perumpamaan dunia ini sebenarnya sudah sangat jelas digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Ya. Perumpamaan dunia itu sekali lagi adalah kesenangan yang menipu. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang merasa bangga dengan apa yang ia miliki, padahal tidak lama itu akan hilang dari dirinya. Kalaupun harta, tidak lama harta yang ia miliki akan diwariskan kepada anak-anaknya. Kalaupun jabatan, tidak lama kalau orang itu sudah mati, jabatannya itu akan dialihkan kepada orang lain. Atau kalau orang ini orang yang dihinakan, dicopot dari jabatannya, padahal dia membanggakannya, dia merasa hebat. Nah, inilah yang namanya permainan. Ya, dengan mudahnya orang itu berbalik nasib, yang awalnya susah menjadi sukses, kemudian juga susah lagi. Orang yang sukses kemudian susah, sukses lagi, terus seperti itu. Inilah makna dari permainan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalau kehidupan dunia ini hanya menjadi ajang pameran tadi, maka sungguh dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Tetapi kalau orang yang beriman tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia, maka insya Allah di akhirat dia akan mendapatkan janji Allah, yaitu apa? Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan ampunan dari Allah dan keridhaannya. Taib, kita baca satu hadis di dalam bab ini insya Allah, yaitu hadis yang ke-6415. Qala al-musannifu al-Imam al-Bukhari rahimahullah an Sahlin radhiyallahu anhu qala. Dari Sahl radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maudhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, tempat meletakkan cemeti di surga. Apa cemeti itu? Cambuk, pecut, sarungnya pecut. Nah gitu ya, sarungnya pecut, wadahnya pecut di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan cemiti ya, kemitilan ya. Cemeti, pecut, cambuk, ya, tempatnya yang nampaknya nggak berharga. Kalau pecutnya ya
Pecut bisa dimanfaatkan, tapi kalau tempatnya, wadahnya, itu barang yang remeh. Tapi barang yang remeh tetapi barang itu ada di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, la ghadwatun fi sabilillah aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh berangkat di pagi hari atau di siang hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini jelas memiliki kaitan erat dengan bab kita, perumpamaan dunia dengan akhirat. Kalau dibandingkan antara dunia dan akhirat itu seperti apa sih? Maka dalam hadis ini kita mendapatkan gambaran barang yang tidak berharga, barang yang nampaknya tidak berharga, tetapi barang itu ada di mana? Di surga, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kita nggak bisa membayangkan apa sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kira-kira apa? Padahal dunia ini, jangankan seluruh dunia dan seisinya, kita miliki. Kita memiliki sebagian harta, sebagian katakanlah kendaraan, sebagian rumah yang itu ya besar, tapi juga bukan seluruh rumah ini punya kita. Itu kita sudah senangnya luar biasa, merasa memiliki segala-galanya. Lalu bagaimana kalau kita itu pemilik dunia dan seisinya? Nggak bisa dibayangkan. Ya, orang punya sedikit saja sudah sombongnya luar biasa, apalagi kalau punya dunia dan seisinya. Tapi ternyata Rasulullah SAW menyebutkan ada yang lebih baik daripada dunia dan seisinya di surga, yaitu hanya wadahnya cemeti atau pecut tadi. Lalu kita berpikir, bagaimana pecutnya? Bagaimana dengan barang yang lebih baik dan berharga daripada pecut? Wah, nggak bisa dibayangkan. Ya, makanya apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi tentang gambaran surga yang kita benar-benar tidak bisa menjangkaunya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsinya, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Aku janjikan, aku persiapkan surga bagi hamba-hambaku yang saleh, yaitu yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terbesit di dalam benak manusia, di dalam hati manusia. Kita pernah melihat keindahan apa sih di dunia ini? Mata kita pernah melihat keindahan apa di dunia? Enggak ada apa-apanya dengan surga. Telinga kita pernah mendengar suara seindah apa di dunia ini? Tidak akan sampai, tidak akan serupa dengan keindahan suara di surga. Hati kita, akal kita pernah berkhayal seperti apa? Kita pernah berkhayal ya naik kendaraan kuda bisa terbang misalkan ya. Wah, nanti di surga bisa naik itu. Silahkan berkhayal setinggi-tingginya. Itu tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga yang sesungguhnya. Makanya memang nggak bisa dibayangkan. Lawang tempat cemeti saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana dengan sungainya, buah-buahannya, ya, bidadarinya. Gak apa-apa Pak, supaya semangat kita ngejar surga. Ya, di dunia sumpah delok bojone ya Allah. Gak apa-apa, nanti insi jadi bidadari di surga insyaallah ya. Ya, sabar Pak, di dunia ini tempatnya bersabar. Ya, sabar. Ya, nanti insyaallah istrinya jadi bidadari di surga. Nah, jadi
berjalan di siang hari atau di pagi hari di jalan Allah. Pembahasan kita ini panjang kalau membahas masalah berjalan di jalan Allah. Karena apa? Bekerja, mencari nafkah termasuk di antara fisabilillah. Menuntut ilmu termasuk fisabilillah. Ngaji termasuk fisabilillah. Yang bisa kita simpulkan segala macam aktivitas yang kita mengharap pahala dari Allah, baik itu urusan dunia yang itu bisa menjadi sarana untuk memenuhi kewajiban kita, maupun itu mengejar akhirat, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita cukupkan kajian kita di sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, bab yang ketiga biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, silakan jika ada yang disampaikan. Monggo Pak. Monggo Pak, tidak apa-apa, coba saya berusaha mendengar. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan. Yang pertama iman itu. Apakah iman ini, iman kan ada bagian daripada takdirnya. Mohon penjelasan. Yang kedua, dunia dan akhirat. Dunia ini kan ada dunia kita sulit untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Sementara dunia ini kan cuma diisi harta, tahta, wanita. Nah ini bagaimana kita isi rumah menjadikan agar terlalu. Ya. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan pertama, iman kaitannya dengan takdir gitu ya. Betul Pak ya? Allahu a'lam bishawab. Kalau kita bahas tentang rukun iman, di antaranya adalah keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ini pembahasan yang cukup panjang. Tapi kalau yang ditanyakan bagaimana cara kita beriman kepada takdir yang benar, maka wallahu a'lam bishawab, setidaknya kita harus meyakini tingkatan-tingkatan takdir. Kita harus tahu tingkatan-tingkatan takdir. Yang pertama, bahwasanya segala sesuatu yang ditakdirkan ini sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala yang terjadi di dunia ini. Kemudian yang kedua, segala takdir yang terjadi ini atas kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, semua yang terjadi ini telah tertulis di Lauhil Mahfuz, telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua takdir yang terjadi di dunia ini telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang luput dari catatan Allah. Dan yang keempat, ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini yang ditakdirkan oleh Allah adalah ciptaan Allah. Termasuk kita dan seluruh perbuatan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang hamba yang bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Ya. Nah, itu secara singkat ya tentang keimanan terhadap takdir. Jadi kalau kita memahami takdir semacam ini, insya Allah selamat kita. Artinya kita tidak menyimpang dalam masalah takdir. Itu mungkin yang pertama Pak. Yang kedua, dunia ini adalah ladang untuk mengejar akhirat. Tapi ternyata dunia ini isinya ya harta, tahta dan lain sebagainya. Wanita. Ya.
Lalu bagaimana cara kita untuk istiqomah? Cara kita untuk tidak tertipu gitu Pak ya. Wong isinya dunia ini ya menggiurkan. Padahal harusnya kita mengejar akhirat. Maka wallahu a'lam bishawab, sesuai dengan kondisi kita saat ini, ya diantaranya ya kita mencoba untuk mempelajari hadis-hadis yang bisa melembutkan hati, yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Kesimpulannya ya ngaji. Ya, dengan ngaji itu kita mau ngejar apa harta, ternyata kita ingat harta ini melalaikan. Atau kalau diambil dengan cara yang haram justru memadaratkan kita. Akhirnya kita berhenti. Dari mana kita bisa mengerem? Bagaimana kita itu bisa berhati-hati? Ya dengan ilmu, dan ilmu itu didapat dengan ngaji. Ya, jadi insya Allah di antara cara kita supaya bisa fokus untuk mengejar akhirat dan tidak tertipu dengan dunia yang menggiurkan, ya sering-sering diingatkan. Ya sering-sering diingatkan dan kita saling mengingatkan di dalam majelis-majelis ilmu yang ada. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. 3 berarti Pak ya? 3. Oh, nggih setengah-setengah. Kita itu kan kepingin kaya, punya kedudukan tapi beriman. Iya. 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 Ada yang bilang kecil apa itu, masih kecil disukai banyak orang, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Hah? Tapi semua orang maunya gitu Pak. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Iya, secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka." Semangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi tugas kita itu hanya sebatas semangat. Semangat untuk apa? Apapun yang bermanfaat bagi kita. Kalau ternyata dunia yang ingin kita kejar itu bermanfaat bagi kita, boleh kita semangat mengejar dunia. Ya, ingat ya, yang bermanfaat. Berarti kalau kita mengejar dunia yang tidak bermanfaat, contoh kita mengejar dunia tapi dengan cara yang haram, manfaat nggak itu? Ya nggak manfaat. Ya jangan dikejar, jangan semangat. Ya. Lalu ketika kita ingin meraih hal yang bermanfaat, kita minta pertolongan kepada Allah. Nah ini mungkin Pak yang perlu untuk kita renungkan. Sertakan Allah di dalam usaha kita. Sehingga apa? Kalau sekiranya usaha kita ini baik dan benar menurut Allah, dimudahkan. Atau setidaknya Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan. Tapi kalau kita tidak menyertakan Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak pernah meminta petunjuk kepada Allah, pokoknya ngejar terus saja, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa huffatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Syahwat itu apa? Segala hal yang disukai oleh jiwa. Apapun dari bisikan jiwa yang mau kita turuti, itu pasti larinya ke neraka. Ya. Nah, jadi sekarang masih mau nggak Pak? Pokoknya beriman ya. Ya artinya silahkan kita berharap, ya berusaha, tapi tetap kita menerima hasil dari Allah. Artinya kalau kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, ya jangan stres, gitu ya. Jangan kita putus asa. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Berkaitan dengan nikmat iman ya, Pak. Jadi ada hadis yang Nabi bunyinya gitu. Manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah, namun yang menjadikan dia Yahudi Nasrani adalah kedua orang tua. Itu ada korelasi antara nikmat iman. Baik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak, setiap bayi dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, Nasrani dan Yahudi. Lalu bagaimana korelasinya dengan nikmat iman? Maka Allahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha memberi nikmat. Tetapi tidak semua hamba mendapatkan nikmat. Allah membagi-bagi nikmatnya sesuai dengan kehendak Allah. Dari sini maka kita bisa memahami, kalau ada seorang anak yang lahir di atas fitrah, lalu orang tuanya lah yang mempengaruhi, yang menjadikan anak itu keluar dari fitrahnya, dan fitrah di sini dijelaskan oleh para ulama adalah Islam. Ya, fitrah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah Islam. Sehingga sebagian para ulama berpendapat, kalau ada anak-anak orang kafir mati sebelum mereka balik, sebelum mereka itu dewasa, ada sebagian pendapat menyebutkan mereka mati di atas fitrah karena belum tercemar, belum balik. Tapi kalau sudah balik, maka mereka akan dihitung sebagaimana ajaran atau agama yang dia kerjakan. Nah, kembali kepada yang tadi kita sampaikan, berarti kita harus menyadari ada di antara hamba-hamba Allah yang tidak kebagian nikmat iman, ya. Dan mereka tentu ya kita tidak bisa untuk mempertanyakan kenapa Allah nggak ngasih nikmat itu ke dia, kenapa Allah nggak ngasih nikmat itu ke si fulan. Allah lah yang Maha memberikan nikmat, dan Allah memberikan nikmat sesuai dengan kehendaknya. Yang bisa kita lakukan begitu kita menyadari kita dapat nikmat, bersyukur. Untuk orang lain itu urusan mereka dan urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai pelajaran bahwasanya Allah memberikan hidayah, memberikan keimanan hanya kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Jadi cukup sampai di situ kita sadar kita dapat hidayah nikmat iman, ya sudah bersyukur. Adapun orang lain yang mereka itu lahir kemudian menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi, ya sudah, itu kehendak Allah untuk mereka. Jadikan pelajaran bahwa kita benar-benar harus bersyukur telah mendapatkan hidayah iman. Ya mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Satu penasaran. Oke. Meredam nafsu paling efektif ada yang apa? Meredam nafsu. Meredam nafsu. Ruang-ruang ya, nafsu Ya. semua lah. Nafsu. Paling efektif itu dengan amanah. Allahu a'lam bishawab. Ya, yang paling efektif sebenarnya dengan iman. Nah, gimana caranya kita ini mendatangkan keimanan, memupuk keimanan? Ya panjang lagi ceritanya. Tetapi wallahu a'lam bishawab, ada satu hadis yang saya lupa redaksinya, tetapi kurang lebih maknanya, seorang muslim yang bersama-sama itu lebih baik daripada bersendirian. Jadi kalau kita kaitkan dengan gimana bernafsu, ya mungkin saatnya kita mencari teman supaya ada teman kita, bukan teman untuk teman untuk menyuapkan nafsu, tapi teman untuk mengingatkan. Setidaknya ada rasa malu dalam diri kita kalau kita terlalu bernafsu tadi seperti itu, ya. Tapi yang paling efektif ya iman. Artinya apa? Satu orang tapi imannya kuat lebih baik daripada dua orang tapi dua-duanya lemah iman, ya kan? Lemah iman ketemu lemah iman, ya jadi, ya. Tapi kalau imannya kuat meskipun satu orang tegar dia, ya. Jadi seperti itu. Gimana cara kita memupuknya? Ya kembali lagi sering-sering diingatkan semacam ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di sore hari ini.
Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.